Sebutan relawan sebenarnya menurutku nggak perlu disebut sih. Menurutku jadi relawan tuh panggilan hati aja. Kalau emang mau bergerak, kalau nggak mau ya bantu sebisanya aja. Jadi ini kita ngebawa barang-barang ya. Jadi kita akan ke Lombok. Jadi kita akan ke Lombok dari tanggal 21 hari ini sampai tanggal 31. Kegiatannya tuh kita akan main sama anak-anak. Kita akan ya intinya seru-seruan lah sama anak-anak. Jadi sebenarnya dulu ini sih awalnya dari ngobrol-ngobrol biasa sama teman, sama Bimanda, sama Julian dulu pertama bertiga dulu tuh. Wah, Lombok habis kena musibah nih, kita bisa bantu apa? Oh, ternyata awalnya kita punya ini kan, pernah melaksanakan program apa ya namanya, puppet show gitu di Bandung. Nah, kami kepikiran nih buat membawa si puppet show itu buat ke Lombok awalnya. Namun setelah banyak pertimbangan dan apa ya, dan setelah bertemu dengan Bu Ari sebagai pembimbing, setelah apa ya, setelah ketemu orang-orang yang sevisi juga, akhirnya kami memutuskan buat akhirnya membawa program apa ya, community building ini sih sebenarnya. Tuh. Selamat datang. Kawan dong, kawan. Sebetulnya saya sebagai yang meracuni Bima waktu itu. Sebetulnya tentang Lombok ini juga mungkin Bima sama Ayah sama teman-teman juga sudah pengen datang ke sini dengan project lain. Tapi waktu itu saya sama Bima sempat ngobrol dan memang kepikiran untuk membangun ini lagi gitu. Karena kayaknya memang gerakan relawan dari seni rupa terus terhenti, nggak pernah ada yang jalan lagi. Saya nggak sempat kaderisasi lagi waktu saya masih kuliah gitu, dan itu tuh sayang banget karena kayaknya dari semua bantuan yang bisa dikasih, semuanya hampir semua menyasarnya ke arah infrastruktur, ke arah pembangunan, ke arah konstruksi, ataupun sebetulnya ya ke arah apa ya, hal-hal yang mungkin lebih fisik gitu. Memang kita pun ada juga yang kita buat secara fisik. Mural tuh dibuat secara fisik. Ini lagi ngecat dasar putih dulu, nanti kita mau ngemural nih, lihat bagaimana sporadisnya anak-anak. Bantuan sosial pun pasti biasanya bentuknya sandang, pangan, papan gitu. Dan memang saya tuh kebayangnya kita harus pergi di saat memang itu semua udah, bantuan-bantuan di awal tuh sudah pada nggak ada. Karena di situ justru dimana orang-orang tuh lagi menunggu, dan menunggu tuh kan hal yang sangat bikin hati galau gitu ya. Cuman ini tuh mereka seperti orang yang sedang menunggu gitu, menunggu untuk pulih. Dan kayaknya kita datang ke sini memang untuk nengok gitu, memang untuk nengok. Dan untuk nengok tuh kan nggak ada misi lain kecuali emang pengen ketemu aja, pengen ngobrol, pengen nanya-nanya. Kayaknya kalau pernah sakit pasti tahu rasanya senang kalau ditengokin gitu. Ada teman ngobrol, ada teman untuk ngapain gitu, ada mungkin teman dengan informasi baru gitu yang siap kayak aku punya video lucu gitu. Kayaknya kita ada di situ gitu. Kita memang datang ke sini untuk menengok saudara-saudara kita ini yang memang lagi nunggu gitu, lagi nunggu untuk kemudian menjadi benar-benar kembali lagi gitu, menjadi normal gitu, atau apalah bahasanya, bangkit kembali gitu misalnya kalau bahasa heroik atau puitiknya. Tuh nanti adik-adik bayangin
misalnya misalnya Hamka tadi mau gambar rumah karena Hamka suka rumah. Terus Hamka ngebayangin nanti rumah masa depannya, rumah ketika Hamka udah besar, udah gede, kayak gimana rumahnya, nanti mungkin ada bannya biar bisa kemana-mana dan sebagainya. Terus misalnya Riko tadi mau gambar apa, pohon ya? Pohon. Terus Riko ngebayangin nanti Riko mau punya pohon yang buahnya ada 5, ada mangga, ada semangka, ada durian gitu ya. Boleh. Coba diceritain itu. Ini batako. Ini masjid. Masjidnya kenapa nih masjidnya? Kenapa ada di sini? Lindur. Lindur? Lindur apa itu? Oh. Gempa bumi dia. Oh, terus ada ini nih. Bego ya. Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? Oh, di sana juga runtuh. Kamu siapa namanya? Ogi. Dibuat lagi. Mimbarnya jatuh. Ada yang kena nggak? Enggak. Ini gunung sama matahari sama bumi sama orang bersawah. Ini gambar matahari gambar awan. Mana gambar burung? Gambar burung. Keren. Ngilang kodok. Ikan dijemur. Gambar kuda. Adin yang mana? Tuh, ada tanah. Dan ini. Mana kupu-kupunya? Mana? Terus. Ada nama saya dan tadi Resti. Terus ada potnya juga. Mana potnya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nggak bisa keluar Karena kopinya iya ketiban sama reruntuhan. Untung aja selamat. Cuman ini kan habis lebam semua badan sama kepala bocor. Nyelamatin yang 2 ini. Kita cuma bertiga di rumah. Bapaknya lagi pergi nganter tamu kan, tamu Malaysia. Wah, itu mobil gede. itu bapak saya. Oh iya, Bapak. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Yang itu pakai sini. Udah, gacor apa yang itu? Batu. Tuh. Oh ya. Aku biasa gedelu. Kalah. Iya, kalau misalnya art terapi atau penanganan terapi yang klinis gitu, dia memang nggak bisa cepat, jadi pasti harus lama gitu. Dan dia menyasar ke satu tujuan atau satu masalah tertentu, misalnya untuk trauma atau untuk kasus broken home gitu misalnya atau apa. Begitu. Jadi kalau misalnya yang dilakukan di sini art as terapi atau seni sebagai terapi yang sebetulnya lebih bukan lebih bebas tapi lebih global, bisa lebih singkat waktunya gitu. Dan tujuannya memang makanya lebih ke community building. Itu yang saya pede gitu untuk ngejalanin untuk 10 hari gitu. Kenapa community building? Jelas karena memang kalau misalnya ditangani satu-satu nggak akan mungkin cukup orangnya, kita nggak punya cukup orang untuk bisa nanganin satu-satu gitu. Dan nanganin kelompok pun sebetulnya kan tergantung bagaimana dan apa gitu. Jadi bagaimana tuh dalam artian bagaimana mendekatinya gitu, dan apa tujuannya gitu. Tujuannya itu adalah sebetulnya memfasilitasi bagaimana kemudian anak-anak
bisa mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan, entah karena memang sekarang kondisinya lagi gini atau memang karena mereka nggak pernah dapet itu gitu. Dan saya sih sangat senang sebetulnya programnya kemudian nggak yang terlalu kaku, nggak ada target yang benar-benar harus dituju dan lebih mengalir gitu, lebih setiap hari kayaknya lebih membalas apa yang dibutuhkan sama anak-anak gitu. Dan anak-anak belajar banyak sekali gitu dari mulai belajar untuk berbagi sampai belajar untuk mengekspresikan diri gitu. Dan yang nanti mungkin pas lagi kita mengerjakan mural ya belajar untuk kerjasama gitu sih. Lagi bikin tereng goyang. Apa itu? Jadi permainan dari material bambu. Nanti bakal dimainin bareng-bareng sama anak-anaknya. Jadi kita menggunakan bola nantinya. Di si bambunya yang ini dibelah jadi 2. Ntar dimasukin tali gini biar jadi pegangan si anak-anaknya. Terus nanti kita sistem mainnya itu dia bakal apa ya? Pas 3 ya. Bakal memasukkan bola dari ujung ke basketnya nantinya. Itu dengan cara bersama-sama, jadi nyambung-nyambung kayak gitu. Jadi anak-anaknya harus menjaga keseimbangan gitu dan kerjasama gitu. Kita mau memindahkan Bruga untuk lokasi pameran gambar anak-anak nanti. Doakan kami berhasil. 1, 2, 3, geser. 1, 2. Jalan ini. Kenapa kita patah? Patah? Kayaknya patah. 1, 2, 3. Kenapa, Pak? Kenapa? Tawan yang 2 itu udah bisa jalan. 1, 2, 3. Nih, woi. Nggak bisa dilihat sama orang. Kalung yang mana, Pak? Guru sekali, Pak. Bukan lampu itu, Pak. Oh, ini lampu, yang ini. Yang kuning. Beneran, Pak, itu? Beneran. Ini namanya kalung pasak bumi. Coba pakai. Tapi ini Bruganya masih kelihatan, Pak. Ini. Ada tata cara pemakaiannya. Ada doanya gitu. Oh iya. Misalnya kita berpergian gitu. Baru kita pakai. Beneran ini serius. Ganteng banget sih Hamka. Kamu. Dulu. Lapa apa? Lihat mah. Lagu. Hamka lihat sini Hamka. Halo, dadah dong. Oke, ini kita lagi ikut ke salah satu pesta perkawinan masyarakat Lombok Utara. Ini kita sekarang lagi berada di depan rombongan. Jadi kalau seandainya pernikahan di sini itu dia akan diarak-arak oleh warga sekitar. Dan ini tuh adalah rombongan yang di depan itu adalah si pengantin perempuannya, dan yang di belakang itu adalah pengantin laki-lakinya. Dan seru banget sih, kita harus lihat ke dalam. Itu mereka bersama-sama mengarak para pengantin ini menuju si rumah pengantin perempuan di sini. Tapi ini emang jalur ke Rinjani kan ya Pak ya? Iya. Tapi bisa. Lagi ditutup. Iya. Pas udah gempa itu. Cuma kalau emang ke arah makin ke atas tuh lebih banyak penganut Hindu ya Pak ya? Soalnya kita lihat pura semua. Iya. Sampai di sini nih, di atas itu.
Kita kira Janur gini karena ada pernikahan Pak dari tadi. Tapi Karena sebenarnya buat apa ada ya? hari raya Galungan. Nggak sulit Pak Akses ngebangun rumah di sini, jauh banget dari bawah. Sulit. Namanya kan kredit lah. Dikit. Iya. Rinjani itu kan gunung. Rinjani. Tanpa ada gunung, nggak ada hutan. Tanpa ada hutan, kita nggak bakal bisa hidup kan. Wah benar banget Pak, Iya. benar. Itu. Kita kan wajib mengagungkan. Sejauh ini yang dilakuin kalau misalnya dari program itu menggambar yang emang walaupun direncanain cuma 3 hari tapi akhirnya malah ujung-ujungnya malah tiap hari karena ya gitu anak-anak kalau udah lihat krayon tuh langsung pada kayak kesetrum gitu tuh, langsung pada jingkrak-jingkrak dan nyamber aja sih krayonnya. Terus selain menggambar sama mural, karena ini kerja sama Red Pencil juga, yayasan dari Singapura gitu, ada music therapist gitu yang datang dan buat ngelatih anak-anak sama guru-guru di sini buat ngelakuin semacam terapi tapi lewat musik. Rhythm is contagious. Smile connects the whole world together because rhythm is a universal language. Everybody has rhythm at any one part, at any one time. Our 4 limbs is on rhythm. We walk in rhythm, we talk in rhythm, we shake hand rhythm, we smile rhythm. So rhythm is contagious. Smile connects. Thank you. Thank you. Drums is the first rhythm, first instrument in the whole world. Oh. Right? When you prayer call, there's rhythm. When you have go any occasion, there are drums. Weddings, death, happy occasions, there's always drums. Chinese New Year. This can fly, man. Are you Yes, taking all chicken this? can fly. You're taking all this? Yes. Gitu. Ada 3 itu sih sejauh ini. Sama satu lagi tuh ada riset yang dilakuin sama Didi sama Alfat yang ngunjungin sekolah filial, terus nyari-nyari tahu soal apa sih sekolah-sekolah di sini tentang terutama material bambu yang emang banyak banget di sini. Akar dari semua tujuan dan capaian-capaian yang pengen dicapai itu sebenarnya lebih ke ngasih lihat anak-anak ini aja sih kalau misalnya dalam keadaan sesusah apapun pasti akan ada orang yang mau bantu, dan buat menghadapi apapun, buat membuat apapun, kalau misalnya dilakuin bareng-bareng itu hasilnya bakal lebih besar daripada yang kita bayangin. Nah makanya selama ini kegiatan gambar, kegiatan mural, musik itu tuh bentuk kegiatan yang komunal, yang emang harus dilakuin barengan buat ngedapetin hasil akhirnya. Kan emang dari awal kita udah ngebawa keyword community building kan. Itu sih gimana caranya mulai dari level yang paling dasar, usia yang paling kecil, mereka udah mulai paham
si makna secara kasar aja sih berkumpul dan berkegiatan secara komunal tuh kayak gimana. Dan emang akhirnya kekuatan mereka tuh terletak di ketika mereka bergabung jadi satu, bukan secara individu doang, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang lagi mereka hadapin sekarang gitu. Apapun yang kita lakuin berhasil ya gara-gara anak-anak ini juga apa ya, secara nggak langsung nge-support hal itu gitu. Bocah favorit aku tuh, jadi aku suka banget bersepeda kan. Terus aku seneng banget di sini tuh ketemu sama anak-anak yang hobinya sepedahan juga. Nah itu tuh ada Hamka, Rian, sama Rosidi. Satu lagi paling Olin. Olin tuh sangat pekerja keras. Oke. Sama satu lagi itu sih new favorit, Kamil. Ganteng. Hal yang paling aku sukain secara pribadi dari Batu Rakit tuh anak-anaknya gampang banget senyum. Sekedar kita apa ya, kita godain dikit aja gampang banget ketawanya. Kalau didadahin juga gampang banget ngedada balik. Itu sih jadi ngerasa nggak asing aja gitu. Jadi selama di sini tuh beneran beban tuh nggak seberat itu, karena ngelihat anak-anak ini ngadepin beban yang lebih besar dari kita tapi tetap segampang itu gitu senyumnya. Hal yang paling susah untuk dilakukan, kayak kalau versi menyennya bilang perpisahan deh, kata-kata perpisahan. Harapan aku sih cita-cita yang mereka kasih tahu ke aku selama ngobrol-ngobrol di sini. Ada yang pengen jadi polwan, ada yang pengen jadi ustadz, ada yang pengen jadi guru, macam-macam lah. Aku berharap walaupun dengan kondisi kayak gini mereka tetap ngelihat celah di mana mereka bisa apa ya, menjadi orang-orang bayangan mereka aja gitu, orang-orang yang mereka impikan. Dan kedepannya aku harap dengan apa ya, hal yang sangat kecil yang bisa kita berikan di 10 hari bersama mereka ini bisa seenggaknya berdampak kecil aja ke si jalan mereka menuju hal itu gitu. Akhirnya yang awalnya aku mikir kesini tuh ngebawa sesuatu buat dikasih, tapi ujungnya malah aku yang dikasih sesuatu buat dibawa pulang gitu. Sebelum ini aku masih mahasiswa biasa. Apa yang aku dapat dari anak-anak ini nggak akan aku dapetin dimanapun gitu. Bener. Setelah ini mungkin aku ngerasa positif aja sih. Aku dapat bekal yang banyak banget. Pengalaman selama di sini tuh pelajaran yang berharga banget. Ya jadi kalau misalnya sebelumnya aku cuma mahasiswa biasa, setelah ini aku bakal jadi mahasiswa yang